Malam, Pak Yusuf PI. Ya, dari Kristen, Pak. Aduh, kamu bisa lupa ya? Lupa. Udah 2 kali, ini ketiga kali kita duel nih. Iya. Dari Kristen ya? Ya, Oke, selamat malam, Shalom Pak Martin. salam Pak Aldo. Pak Martin dari gereja mana, Pak? Saya Protestan aja lah ya. Oke, Protestan itu aslinya di Jerman, berdiri abad 16. Di Jerman itu sampai sekarang mereka tidak nyembah-nyembah Allah. Kalau Pak Martin gimana di Indonesia? Kita gini aja, kita fokus ke topik aja biar nggak terlalu melebar-lebar kemana-mana. Ini sesuai topik, Pak. Sesuai topik. Ini Kristen kita bahas. minoritas. Ini kita bahas nyembah kosakata Allah. Allah sama Alkitab aja. Kosakata nanti Iya. kalau mau spesial yang lain, kita bikin waktu khusus boleh. Boleh. Saya hanya menjelaskan ya ke audiens di sini. Kristen minoritas itu yang punya definisi berbeda dari Kristen mayoritas. Kalau Kristen yang mayoritas di Amerika, di Eropa, Protestan yang di Jerman itu udah tahu Allah itu adalah Allah, the name of God in Islam. Jadi begini Pak Aldo ya, sebelum Anda lanjutin, Bapak jangan banding-bandingkan Kristen Indonesia. Kristen Indonesia pakai bahasa Indonesia, Kristen di luar negeri pakai bahasa mereka masing-masing. Betul. Jangan Bapak kumpulin semua bahasa untuk Bapak perbandingkan dengan Kristen di Indonesia. Itu nggak adil Pak gitu. Jadi kita fokus saja ke kata Allah sama ke Alkitab. Nah sekarang pertanyaannya, ini tar dulu. Biarin dulu ini Pak Yusuf PI sebagai yang memandu kita. Kita mulai dari mana Pak Yusuf PI? Itu aja udah. Ya iya. Apa tanggapan Anda terhadap judul hapus kata Allah di Bible? Oke, terima kasih. Jadi karena ini dikasih kesempatan buat saya, maka tanggapan saya begini Pak. Kata Allah ya, ini bukan ciptaan Muslim, bukan ciptaan Islam. Islam tidak pernah menciptakan kata Allah. Islam meneruskan kata Allah dari sesembahan jahiliyah Arab. Ya, orang Quraisy sudah menyembah yang namanya Allah ya dalam dewa-dewa mereka. Itu yang pertama. Itu soal kata Allah. Jadi bukan ciptaan Islam, bukan ciptaan Muslim, tapi properti Arab ya. Memang. Terus kalau Bapak pernah mendengar videonya Menahem Ali, Dr. Menahem Ali sama Buya Sakur, Menahem Ali mengatakan kata Allah itu bukan dari bahasa Arab, dari sesuatu bahasa yang dia tidak tahu tapi diharapkan. Ya, Pak Aldo, di video saya bikin khusus tanggapan buat Bapak soal Alkitab dan bahasa Arab. Nanti buka-bukalah. Di situ saya sematkan itu pendapatnya Profesor Dr. Menahem Ali yang sangat dibanggakan oleh umat Muslim, yang mengatakan bahwa kata Allah bukan berasal dari Arab, tapi dari sesuatu bahasa. Kalau Buya Sakur mencurigai dari bahasa Ibrani. Kalau saya mengatakan itu berasal plesetan dari Aramaik, dari Allah atau Eloah, diplesetkan jadi Allah. Tapi ada perbedaan Pak ya. Ini kepada Pak Aldo, semua penonton yang lain, kepada Yusuf PI, ada perbedaan makna. Kalau di Al-Quran, kalau di umat Muslim, kata Allah itu proper name, nama diri. Nah kalau bagi Kristen Arab itu generic name, setara dengan Eloah, Allah, Elohim, Adonai, setara. Di Indonesia karena Sudan menyerap ya, kata Allah ini sepertinya sudah diserap menjadi bahasa Indonesia juga, maka itu dimaknai di Alkitab itu sebagai generic name juga gitu loh. Di Indonesia kata Allah seperti apa definisinya? Generic name seperti sebutan atau panggilan. Itu bohong. Bohong itu. Coba buka KBBI. Coba buka KBBI. Ya, ini saya jelaskan. Ya. Bang Aldo, boleh saya tanggapi duluan ya? Boleh. Jadi begini ya Pak ya. Anda harus tahu dulu ya. Di Arab sana orang tidak ada menyebut kosakata seperti Allah di dalam Al-Quran, nggak ada. Mereka pagan Quraisy itu menyembah ilah-ilah mereka.
Makanya tuh ya ada di dalam Al-Quran kami. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Itu ilah-ilah mereka yang mereka bikin. Ilah dengan Allah itu beda. Bedain gitu ya. Ya, jadi nggak ada kosakata Allah itu sebelum Al-Quran nongol gitu. Tulisan kata Allah yang kayak gini nih. Nih ya. Nah, ini nggak ada. Kalau ilah banyak gitu. Kalau ilah banyak, ya yang kayak gini nggak ada. Di mana ada? Coba Anda cari manuskrip mana ada? Nggak ada penulisannya kayak gitu. Jadi ya yang dimaksud Allah itu Tuhan semesta alam, bukan dari ilah-ilah pagan Quraisy tersebut. Itu satu. KPI. Makanya kenapa kosakata Allah itu di Al-Qur'an ya kami ngotot untuk dihapuskan di Bible gitu. Karena apa? Oke. Beda gitu, beda dengan Tuhan Allahnya pagan Quraisy, beda juga dengan yang lainnya. Karena laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir, dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi kalau kosakata ilah, ya ilah-ilah mereka oke gitu. Tapi kalau kosakata Allah, ya saya nggak sepakat ya Pak ya. Belajar lagi gitu. Nah, jadi kalau kosakata Ibrani, Aloha kata Anda, ini hanya setara dengan Arabnya ilaha, bukan Ilah. Allah. Iya, ilah gitu, ilaha. Bukan Allah, bukan. Allah itu Beda. adalah ismul jat, sebuah nama, bukan sebuah gelar di dalam Iya. bahasa Arab. Ah, jadi seperti itu, Bang Aldo. Oke, saya Jadi, tambahin nih. boleh saya tanggapin Pak Ustadz. Pak Yusuf? Bentar Pak Martin, saya juga jelaskan dulu. Tadi saya tanya sama Pak Martin, dalam bahasa Indonesia Allah itu apa? Nah ini Pak, Allah, nama Tuhan, ya. Nih. Nah kalau kita lihat di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, perhatikan. Nama diri Tuhan atau dewa adalah kata yang mengacu pada pribadi Tuhan atau dewa tertentu. Contohnya apa? Allah, nih. Jadi mau itu di dalam Alkitab, dokumen apapun, kalau itu adalah bahasa Indonesia, itu adalah nama yang mengacu kepada nama Tuhan umat Muslim. Nah, kalau Bapak bacanya LAI, sekarang pertanyaan saya, menurut LAI, Allah itu nama atau apa, Pak? Nanti Bapak heran, menurut LAI saya bisa buktikan itu nama. Jadi yang Anda pikir itu bukan nama, Anda itu dibodoh-bodohin selama ini gitu. Bapak mau Silakan tahu nggak? dibuka kameranya. Bapak mau tahu nggak? LAI sendiri menulis kalau Allah itu nama. Bapak mau tahu nggak referensinya? Coba katakan. Kenapa? Coba disampaikan aja. Oke, bentar ya, tunggu nih. Ya. Ini referensinya ya. Mengikuti jejak Leidecker yang mengeluarkan adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2006. Ya. Coba kita baca halaman 300-an ya, sebentar. Supaya Bapak jangan kelamaan, Pak, dibodoh-bodohin. Nih, Pak, 316. Coba Bapak baca aja. Nama diri Allah. Nih, saya baca ya. Kalau Allah huruf kecil semua, ini masuk ke dalam kategori penistaan agama karena disebut dewa-dewa di sini. Tapi kalau nih Allah huruf besar, A-nya huruf besar itu nama diri. Ya, tetapi dalam Alkitab istilah tersebut dipakai juga dalam sebutan Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri nih. Ya, halaman 316 ini LAI. Bapak pakai yang mana? LAI kan? Jadi yang selama ini Bapak sembah-sembah Yesus, tapi juga ada plusnya. Tuhan yang bernama Allah itu yang tidak pernah diajar oleh Yeshua. Yeshua itu ngajar pakai Aramaik, Pak, kayak gini. Ya.
kalau ada kata Yeshua yang Yeshua ucapkan Allah, harusnya di Indonesia jadi Tuhan. Makanya saya kasihan nih sama Kristen-Kristen Indonesia, sama kayak kalau nyembah-nyembah Allah. Yang salah itu tim penerjemah itu loh Pak, Alkitab yang Bapak baca. Oke, silakan Bapak tanggapi, tapi saya minta dengan data ya, bukan hanya dengan ucapan aja. Oke. Ini saya gimana nampilkan data ya? Bisa, kalau video saya nggak bisa kayaknya, kalau gambar mungkin di belakang saya bisa kayaknya karena Ya, tampilannya sebutin begini. aja referensinya Pak, kalau gitu. Oke. Bapak punya pendapat apa, referensinya apa? Ya, jadi ini yang pertama tadi tentang klaimnya Pak Yusuf PI. Ya, soal kata Allah tadi dari yang penting Pak Yusuf sudah mengakui ya kalau yang pertama kali menggunakan kata Allah itu bukanlah umat Islam tapi Quraisy Arab ya. Itu yang pertama, itu sebagai sesembahan mereka, dewa Salah. mereka. Terus Quraisy lafaz Arab menyebut Allah. ilah. Bentar, jangan di ini dulu Pak, jangan dipotong. Ya, Salah, lafaz kau salah Allah yang tangkap, Bapak kau salah maksud, tangkap masalahnya. lafaz Allah yang Bapak maksud itu sebenarnya bukan hal baru, bukan buatan Muslim. Itu diadopsi dari lafaz umat Hindu. Coba lihat. Tapi di sini saya nggak bisa jelasin ya, saya harus bikin video lagi kayaknya untuk khusus lafaz Allah ini. Nah, itu Ya, buat coba Pak Bapak Yusuf sebutin PI. referensinya Pak. Referensinya. Kalau Bapak nggak ada datanya, tidak bisa menunjukkan nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada referensi, misalnya sejarawan mana yang menulis, judul bukunya apa, atau mungkin dari Lembaga Alkitab Indonesia menulis judul bukunya apa gitu. Silakan Bapak Bentar, ini sebutkan. Saya nanggapin Pak Yusuf ini. Iya, Saya menanggapi Pak Yusuf Iya. dan menanggapi saya pakai data referensi Pak. Jadi gimana ini ya? Bapak Semua siapin dulu referensinya aja di HP data ini, semua- referensinya Bapak semua siapin lalu Bapak begini. naik lagi. Ya, Semua, kalau kalau hanya nggak cuap-cuap besok-besok kita aja, ketemu semua lagi. juga bisa di sini gitu. Iya, besok-besok kita ketemu nggak apa-apa. Kalau harus diminta, karena ini semuanya di HP saya yang ini yang saya buat live ini. Ya, udah next Nah, time aja kalau tapi- gitu Bapak siapin dulu aja, ya. Ini kayak Oke. kalian ini kayak ketakutan. Nggak apa-apa, sekarang pengantar nanti data-datanya bisa Siapa? nyusul. Ketakutan apa Bang Aldo? Bukan masa saya seolah-olah pengen Nggak ngerti. diturunin gitu loh. Nggak ngerti saya sama orang ini. Kami mau Baper ya, sendiri audiens- dia. Ini ada ribuan orang Pak. Mereka mau Iya. belajar. Betul, Ya, mereka mau betul. belajar, mau tahu Tapi, referensinya dari mana bentar. gitu loh. Gini, saya sebutkan tadi dari lapas Sebenarnya kalau di Google pun lapas kesamaan lapas dengan lapas Allah itu ada. Nggak ada. Google. Google itu nggak ada referensi Ada. akademik Google. Bisa juga nanti ketemu Google. situsnya orang India apa? Hindu, situsnya orang Hindu Ya menjelaskan nanti itu ada. kalau gitu makanya Bapak ini diundang naik supaya Bapak itu menyajikan referensi Pak. Iya, ini juga saya baru ketemu Ya, ini. udah dari baru kemarin-kemarin ketemu saya kalian sajikan nih, ngumpul. saya siapkan Saya naik. referensinya. Gitu. Jadi bisa diterusin Ya enggak? makanya Bapak naik kan, minta naik itu siapin referensinya. Udah, siapin dulu aja referensinya nanti naik lagi, nggak apa-apa. Iya. Ya supaya lebih berbobot, bukan apa katanya gitu loh. Ya. Oke, Katanya, silakan Pak katanya. Jadi Yusuf kapan mungkin kita ini? yang Kapan lainnya ketemu ya. lagi? Kapan ketemu lagi? Nanti Di bisa Jakarta, aja. di Jakarta DM saya, ketemu aja langsung. Hmm. Ya. Dem aja, dem. Enggak, gini aja sama Dem. si Yusuf PI biar jelas sama Yusuf PI. Apa? Ya bikin komen lagi kayak begini maksudnya. Karena Oh. data saya semua Ya ada di nanti, HP ini. ya nanti saya susun dulu sama Bang Aldo nanti apa yang mau kita bahas lagi kan kayak gitu. Karena bukan cuma sekali ya kita Iyalah, membahas kalian kosakata susun lah. ini mengkaji ini. Bekerja Next sama time lah kalian gitu. buat ini saya kan gitu aja kerja sama buat nanti kayak mana lah biar ini kan biar soalnya ini si Aldo juga dagang buku dia berlaris bukunya itu target dia paling utama kan. Iya Pak, ini TikTok Pak, tempat kita dagang, bukan tempat untuk nyebar hoaks.
Nggak boleh Iya. nyebar hoax. Nggak ada hoax, nggak ada hoax, nggak ada hoax, nggak ada hoax. Ya. Ya makanya sebarkan dengan data referensi yang jelas. Jadi TikTok soal- didesain, Pak. TikTok didesain Oke. untuk trading. Nah, kami ini Oke. berbagi ilmu ya. Sekalian kami ini berbisnis juga. Apa salahnya? Semua Oke. semua penerjemah kitab di Indonesia juga jualan, Pak. Ngerti ya? Udah, Oke. Bapak lebih baik Nah, siapkan silakan. dulu Jadi referensinya. bagaimana? Bisa Siapkan diturunkan dulu. Pak Yusuf? Diturunin Iya, aja dulu. silakan Ya, Anda ya. ambil dulu data Anda yang diminta tadi. Ketika Anda berucap ada dasarnya gitu. Referensinya dari Iya. mana Anda tampilkan di layar gitu. Nanti saya besarkan Anda. Iya. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Selamat Oke. malam ya. Malam. Ya, malam-malam. Ya.